dengan ayat lain. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha tunggal. Karena itu kalau disesuaikan dengan ayat ini tidak tepat. Kalau diartikan inna sesungguhnya kami banyak, itu tidak bisa diartikan demikian. Maka pengertiannya yang kedua, namanya li ta'zim, untuk mengagungkan asma Allah. Sesungguhnya kami itu mengagungkan asma Allah. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran. Kenapa tahu kalau itu hunya itu kembali ke Al-Quran? Karena pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan sebab-sebab turunnya ayat ini. Rasulullah saat bertemu dengan sahabat-sahabat dalam suatu kajian, dalam suatu taklim, Rasulullah menyampaikan, dahulu zaman umatnya Nabiullah Musa, berarti Bani Israel, ada salah seorang yang kalau siang hari jihad fisabilillah, malam harinya beribadah, itu 80 tahun. Jadi setiap siang hari itu dia fisabilillah, jihad fisabilillah, kalau malam beribadah selama 80 tahun. Rasulullah menyampaikan lagi, orang itu tidak punya dosa sedikit pun. Subhanallah. Nah, sahabat-sahabat di samping itu yang ikut kajian dengan Rasulullah lantas terdiam. Lantas bertanya pada Rasulullah, Rasul, usia kami ini tidak panjang, kurang lebih hanya 60-an tahun. Beda dengan zamannya Nabi Musa yang kurang lebih usianya 400-an tahun. Bagaimana kami bisa seperti orang itu yang bisa melaksanakan ibadah jihad pada siang hari dan ibadah pada Allah pada malam hari sampai 80 tahun? Kami nggak bisa yang seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah mendengar pertanyaan dari sahabat itu terdiam. Rasulullah tidak komentar sama sekali. Kemudian turunlah malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan surah Al-Qadar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian wahyu itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan pada sahabat-sahabat. Mendengar ayat ini, sahabat-sahabat menjadi tenang. Makanya surat Al-Qadar ini termasuk pelipur lara bagi para sahabat yang saat itu agak gundah gulana ya. Mendengar cerita Rasulullah semacam itu kan sedih ya, karena usianya nggak sampai semacam itu. Seperti kita lah, kita bayangkan usia kita, katakan usia kita rata-rata kurang lebih usia kita itu 60 tahun. Kalau dipotong masa kanak-kanak kita kan kurang lebih sebelum balik kan 15 tahunan. Berarti umur kita tinggal 45 tahun kan, tinggal sedikit. Kemudian masih banyak lagi, mungkin kita baca WA, SMS dan lain sebagainya, bisa itu menghabiskan antara 5 tahunan dalam waktu seumur kita itu. Belum lagi ketika kita melihat televisi, udah berapa jam lagi kalau dihitung sampai usia 60 tahun tuh udah berapa tahun itu. Katakan tuh udah 10 tahun aja kita lihat seperti itu. Berarti tinggal usia kita yang kita manfaatkan tinggal 30 tahun. Nanti habis yang lainnya untuk bekerja, tidur kan banyak sekali kita tidurnya. Berarti kan sedikit sekali. Bayangkan kalau tinggal usia kita sedikit, kita mau membayangkan sama dengan usianya yang 400 tahun, 80 tahun siang untuk jihad fisabilillah, malamnya untuk beribadah. Kan untuk mencontoh beliau-beliau rakyat sulit sekali.
Maka ketika mendengar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amr, yang sebelumnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, berarti kita bisa sama hakikatnya dalam hal pahala. Kalau kita beribadah saat Lailatul Qadar, pas menemui Lailatul Qadar, kita sholat 11 rakaat atau 23 rakaat atau mungkin lebih, berarti dikalikan 80 tahun juga akhirnya hampir sama, 81, berapa kalau 1000 bulan itu. Kan banyak sekali juga pahalanya sama. Kita sedekah pada saat Lailatul Qadar berarti sama juga dengan 1000 bulan alias 81 tahunan loh. Pahalanya kan besar sekali berarti itu. Besar, pahalanya besar sekali. Karena itu ketika mendengar Rasulullah menyampaikan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sahabat menjadi tenang, menjadi tentram, damai, karena kemungkinan besar bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya sama dengan orang yang usianya 400-an tahun itu. Ya. Nah ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Okay. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Ya, ini perlu kita pahami dari ayat atas lagi. Lailah artinya malam, Al-Qadar itu ada beberapa tafsir. Yang pertama ditafsirkan kemuliaan. Ditafsirkan kemuliaan karena itu malam turunnya Al-Quran. Ya, yang merupakan wahyu mukjizat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua juga berarti sempit. Dalam tafsir Arab itu diartikan sempit juga Al-Qadar itu. Malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena pada saat malam itu malaikat Jibril turun dan malaikat-malaikat lain turun. Tanazzalul malaika. Turun malaikat-malaikat, berarti jamak banyak sekali. Warruh lan malaikat roh. Malaikat roh yang dimaksud sini kan berarti malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus. Berarti yang dimaksud roh itu malaikat Jibril. Malaikat-malaikat turun, malaikat Jibril juga turun. Kenapa diartikan sempit? Kita bayangkan saja secara nalar kita sebagai manusia. Malaikat Jibril itu tingginya setinggi langit, bayangkan. Itu malaikat, satu malaikat. Baru malaikat Jibril itu tingginya setinggi langit. Kemudian sayapnya, sayap malaikat Jibril itu satu di sebelah timur sampai bumi sebelah timur. Satunya lagi itu bumi sebelah barat. Berarti kan itu baru satu malaikat. Malaikat Jibril sudah seperti itu. Apalagi kalau kita membayangkan malaikat itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Malaikat itu pun juga sayapnya ada 600 kalau dalam tafsir itu. Dalam tafsir buku Al-Bidayah itu disebutkan malaikat itu punya sayap 600 sayap itu malaikat itu. Ya Allah, berarti banyak sekali. Belum jumlahnya yang turun. Jumlahnya yang turun ke bumi itu banyak sekali sampai 400-an. Karena terlalu banyak sekali, bumi ini menjadi sempit. Makanya Al-Qadar diartikan sebagai malam yang sempit. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Tapi sempit bagi makhluk malaikat, bukan seperti kita. Karena yang namanya malaikat kan nur, itu cahaya. Cahaya nur. Jadi walaupun sempit, sempitnya untuk para malaikat, bukan untuk manusia. Ya, itu namanya Al-Qadar. Al-Qadar, sempit. Dalam tafsir disampaikan bahwa di samping sempit, Al-Qadar itu juga takdir. Takdir manusia. Jadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ya, jadi malaikat-malaikat pada waktu malam itu turun. Turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan membawa izin Allah untuk mengatur urusan-urusan di bumi. Ya, ini. Makanya mengatur urusan.
menentukan takdir, tapi takdir tahunan. Karena takdir kan pertama ada yang di Lauhul Mahfud itu juga takdir ya. Ketentuannya sudah ada, kemudian disampaikan ketika manusia dalam kandungan usia 4 bulan ditentukan rizkinya, ditentukan nasib baik buruknya, ditentukan kapan ajalnya. Itu sudah ada ketentuan ketika dalam kandungan. Loh, kenapa masih ada lagi takdir di bumi? Iya, itu namanya takdir tahunan. Takdir tahunan. Jadi setiap tahun malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Mengatur urusan, tapi urusan tahunan, setiap tahunan. Makanya kita disuruh banyak berdoa ketika Lailatul Qadar, malam-malam semacam ini ya, ketika kita mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada Allah, termasuk juga membaca Al-Quran, sedekah, dan begitu seterusnya. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir, itu intinya itu. Itu Al-Qadar. Lalu yang ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Ini pertanyaan dari Allah. Tapi pertanyaan dari Allah ini bukan untuk kita jawab. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Tapi pertanyaan ini agar kita betul-betul berkeinginan untuk mencari jawaban gitu. Jadi untuk mencari jawaban apa yang dimaksud Lailatul Qadar. Makanya Allah sendiri yang menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kalau tafsirnya Al-Misbah, tafsir Al-Misbah itu menyebutkan ya, yang disampaikan oleh Quraisy ya. Alfi itu jumlah dalam bahasa Arab yang terbanyak. Misalkan mau menyebut 1 juta juga alfu alfi, 1000 kan gitu kalau dalam bahasa Arab. 1000 berarti 1 juta, maknanya semacam itu. Berarti penyebutan alfi itu kalimat terbanyak dalam bahasa Arab. Makanya dimungkinkan dalam tafsir ini yang dimaksud dengan 1000 bulan itu melebihi dari 1000 bulan yang dimaksud, bisa lebih dari itu karena ini penyebutan paling banyak. Jadi pahalanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih dari alfi syahrin. Lebih dari penyebutan tafsir kita secara umum itu 1000 bulan, lebih dari itu ya. Itu tafsir yang disampaikan dalam kitab Al-Misbah semacam itu. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr ya. Kemudian pada saat itu malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril turun ya, atas izin Tuhannya untuk mengatur urusan manusia. Ya. Banyak pertanyaan dalam masyarakat, Pak. Apakah Lailatul Qadar itu hanya berlaku sekali di zaman Rasulullah atau berlaku setiap tahun kan gitu ya. Kalau kita pahami betul dalam kalimat ini tanazzalu. Tanazzala tatanazzalu ini kan betul kata kerja sedang dan selalu dilakukan. Fi'il mudhari ini, fi'il mudhari. Kata kerja bentuk sedang dan selalu dilakukan. Berarti kalau dilihat dari bahasa ini, kalimat awal ini, tanazzalu, tanazzala, tatanazzalu itu berarti sedang dan selalu. Kalau sedang dan selalu berarti tidak hanya sekali di zaman Rasulullah. Berarti setiap tahun itu masih ada yang namanya Lailatul Qadar. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau disebutkan memang malam, tapi malam itu kan panjang. Antara sesudah maghrib itu kan juga malam sampai jam 12 malam. Apakah jam 12 malam sampai sebelum subuh atau kan sampai sudah subuh tapi masih malam, kan juga masih jadi pertanyaan itu. Makanya banyak tafsir macam-macam. Ada yang sampai menafsirkan sepertiga malam.
sepertiga malam yang akhir ya, kurang lebih sepertiga malam terakhir. Berarti antara jam 2, jam 3, jam 4 antara itu ya. Makanya di saat-saat semacam itu kita disuruh banyak iktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tanazzalul malaika. Jadi setiap tahun menurut ayat ini tafsiran saya yang masih banyak belajar, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang dimaksud ini adalah setiap tahun ada yang namanya Lailatul Qadar ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, selamat, kedamaian, kesejahteraan disampaikan malaikat atas orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ada dua makna ini. Yang dimaksud mungkin bisa sampai terbit fajar itu ya karena matahari akan terbit itu tadi. Tapi dalam tafsir lain juga disebutkan, disesuaikan dengan asbabun nuzulnya, karena kaitannya dengan umur manusia ya. Makanya di tafsir yang disebutkan Al-Misbah itu malah berbeda juga. Jadi usia kita yang dimaksud terbit itu akan terbitnya alam yang baru namanya alam barzah itu. Jadi kita bayangkan, kalau kira-kira usia kita itu 60 tahun, berarti usia kita zuhur itu, usia kita ya 30 tahun zuhur. Nanti usia kita waktu asar ya kurang lebih usia kita 50 tahun. Berarti sesudah itu nanti hampir waktunya terbit fajar lagi. Terbit fajarnya manusia tadi kurang lebih ya nanti sebelum maghrib itu ya. Nanti terbit fajar lagi atau pindah ke alam yang baru. Terbit fajarnya alam baru yang namanya alam barzah. Semoga di alam itu nantinya, di alam itu nantinya lebih terang untuk kita. Makanya disebutkan ini fajar ya, fajar. Ada yang lebih terang dari dunia ini kalau kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya maknanya kedamaian. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu cirinya ini di ayat yang kelima ini. Rasanya damai, sejahtera, beribadah kepada Allah rasanya bisa menikmati karena paham nikmat itu. Walaupun dirasakan tidak enak perintah itu, tapi kita bisa menikmati karena kita paham. Akhirnya sampai akhir hayat kita, sampai waktu fajar, ya Allah, kita bisa menikmati. Ya Allah, rasanya nikmat sekali hidup ini. Beribadah terasa nikmat, damai. Mungkin saudara-saudara kita, Bapak Ibu, para pendengar semua yang merasakan nikmatnya beribadah, mungkin itu sudah dapat Lailatul Qadar. Entah tahun ini, tahun kemarin maupun tahun kemarinnya lagi. Kita nggak tahu. Karena itu yang mengetahui hanya diri kita sendiri. Kalau menurut ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski sedikit semoga Allah memberikan kepahaman pada saya dan semua yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia ini. Semoga RRI tetap berkibar untuk memberikan pencerahan-pencerahan keagamaan dalam hati kita, sehingga dalam suasana ketenangan hidup bermasyarakat di lingkungan kita semua. Ada kekurangan, betul-betul saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.